Assalamualaikum. Hai Kak, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu tentang ilmu pengetahuan umumnya. Ada ilmuwan kedokteran, ilmu filsafat, ilmu astronomi, matematika, dan kimia, beserta para tokoh ilmuwan dan karya-karyanya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, masih tentang ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Namun kali ini kita memasuki subbab yang kedua, yaitu ilmu pengetahuan agama. Untuk tahu lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan perkembangan ilmu hadis pada masa dinasti Abbasiyah. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan biografi para ulama ilmu hadis pada masa dinasti Abbasiyah. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan karya para ulama hadis pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, sebelum Ustazah memaparkan materi lebih lanjut, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kalian bahwa ilmu pengetahuan keagamaan Islam sebenarnya sudah berkembang sejak masa Khulafaur Rasyidin. Akan tetapi baru mencapai puncaknya pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Jadi selain dalam bidang ilmu pengetahuan umum, pada masa dinasti Abbasiyah ini ilmu agama Islam juga mengalami perkembangan yang penting. Pada masa ini pun muncul ulama-ulama besar dan terkenal dari berbagai ilmu keislaman. Salah satu ilmu agama Islam yang berkembang adalah ilmu hadis. Perkembangan ilmu hadis pada masa dinasti Abbasiyah terjadi pada periode kelima dan keenam. Di periode kelima ini merupakan periode pemurnian, penyehatan, dan penyempurnaan yang berlangsung pada abad ketiga Hijriah. Sedangkan pada periode keenam merupakan periode pemeliharaan, penelitian, penambahan, dan penghimpunan yang berlangsung dari abad ke-4 Hijriah hingga abad ke-7 Hijriah. Pembukuan hadis Nabi Muhammad ini pada awalnya karena diperintahkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan untuk menghindari adanya hadis palsu, para ulama di masa dinasti Abbasiyah melakukan seleksi terhadap hadis-hadis Nabi. Kemudian dari usaha-usaha tersebut, lahirlah beberapa kitab hadis dalam kategori sahih, sunan, dan musnad. Berikut biografi singkat para ahli hadis yang mengarang kutubus sittah, atau 6 kitab hadis yang banyak digunakan sebagai rujukan dalam pengambilan dalil suatu masalah. Kitab-kitab yang termasuk dalam kutubus sittah adalah Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. Langsung saja kita ke biografi ulama hadis yang pertama, yaitu Imam Bukhari. Imam Bukhari mempunyai nama asli, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barzibah Al-Bukhari. Beliau dikenal dengan Imam Bukhari karena dinisbatkan pada tempat kelahirannya, yaitu Bukhara. Beliau lahir di Bukhara pada tanggal 13 Syawal tahun 149 Hijriah atau 810 Masehi. Memiliki julukan Amirul Mukminin fil Hadis atau pemimpin orang-orang yang beriman dalam hal ilmu hadis. Sejak kecil, Imam Al-Bukhari adalah orang yang mempunyai ingatan yang tajam melebihi orang lain. Ketika berusia 10 tahun, ia belajar ilmu hadis kepada At-Takhili, seorang ulama masyhur saat itu. Dan saat usianya 16 tahun, ia telah menghafal hadis-hadis yang terdapat dalam kitab karangan Ibnu Mubarak dan Wakil Al-Jarrah. Dalam bidang hadis ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya. Karyanya yang paling terkenal adalah Kitab Al-Jami' As-Sahih, atau yang lebih terkenal dengan sebutan Sahih Bukhari. Nah, karya-karya Imam Al-Bukhari yang lain adalah sebagai berikut.
Tokoh ulama hadis yang kedua yaitu Imam Muslim. Imam Muslim lahir di Nisabur pada tahun 817 Masehi. Beliau memiliki nama lengkap yaitu Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyayri An-Nisaburi. Dalam harawi hadis, Bukhari dan Muslim sering disebut Syaikhani atau dua syekh. Sejak usia 14 tahun, Imam Muslim mendengarkan hadis-hadis dari syekh-syekh di negerinya. Secara umum, guru-guru Imam Muslim sama dengan guru-guru Imam Al-Bukhari. Akan tetapi, Imam Muslim pernah berguru kepada Imam Al-Bukhari ketika ia datang ke Nisabur. Seperti Imam Bukhari, beliau juga mengarang kitab As-Shahih yang saat ini dikenal dengan Shahih Muslim. Dan para ulama menempatkan kitab Shahih Muslim pada peringkat kedua sesudah Shahih Bukhari. Selanjutnya, tokoh ulama hadis yang ketiga yaitu Abu Daud. Abu Daud lahir di Baghdad pada tahun 817 Masehi. Beliau memiliki nama lengkap Abu Daud Sulaiman bin Al-Ash'as bin Ishaq bin Bashir bin Shidad bin Amr bin Amran al-Azli As-Sijistani. Beliau merupakan salah satu ulama hadis terkemuka setelah dua imam hadis, yaitu Bukhari dan Muslim. Dan beliau juga merupakan pengarang kitab Sunan Abu Daud. Nah, untuk mengumpulkan hadis, beliau bepergian ke Arab Saudi, Irak, Khurasan, Mesir, Suriah, Nisapur, Merv, dan tempat-tempat lain. Nah, Imam Abu Daud ini juga menjadi salah seorang ulama yang paling luas perjalanannya. Karya-karya Imam Abu Daud yang lain antara lain sebagai berikut. Selanjutnya, tokoh ulama hadis yang keempat yaitu At-Tirmizi. Nama lengkapnya adalah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dahat As-Sulami Al-Bugi. At-Tirmizi lahir di Tirmiz, Tajikistan pada tahun 209 Hijriah atau 824 Masehi. Beliau memiliki kelebihan dalam hal menghafal, menyusun, dan meneliti hadis. Beliau juga belajar hadis dari Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari pun menjadikan At-Tirmizi sebagai sumber bahan untuk penyusunan hadisnya. Salah satu karya At-Tirmizi yang cukup masyhur yakni sebuah kitab yang berjudul Kitab Jami At-Tirmizi. Nah, karya At-Tirmizi yang lain adalah sebagai berikut. Tokoh ulama hadis yang kelima yaitu An-Nasai. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Bahr bin Sinan. Nama Imam An-Nasai ini dinisbatkan pada tempat kelahirannya, yaitu di daerah Nasa, yang merupakan salah satu kota di Khurasan. Beliau lahir pada tahun 830 Masehi. Sejak kecil, An-Nasai belajar menghafal Al-Quran dan mendalami dasar-dasar ilmu agama Islam. Selain ahli hadis, An-Nasai juga seorang ahli fikih dalam mazhab Syafi'i. Ia taat menjalankan ibadah pada siang hari dan malam hari, kukuh membela sunnah Nabi, dan teguh dalam pendirian. Ia mengamalkan puasa Nabi Daud, yaitu sehari puasa dan sehari tidak puasa sepanjang hidupnya. Wow, keren ya. Di antara karya terbesarnya yakni Al-Mujtaba, atau yang dikenal dengan Sunan An-Nasai. Nah, karya-karyanya yang lain adalah sebagai berikut. Selanjutnya, tokoh ulama hadis yang keenam yaitu Ibnu Majah. Ibnu Majah lahir di Qazwin, Irak pada tahun 824 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abdullah Muhammad bin Yazid Ar-Rabai Al-Qazwini. Sebutan Majah ini dinisbatkan kepada ayahnya Yazid yang juga dikenal dengan sebutan Majah Maula Rabaat. Beliau menuntut ilmu hadis dari berbagai negara hingga dia mendengar hadis dari mazhab Maliki dan Al-Laits. Karyanya dalam bidang hadis adalah Sunan Ibnu Majah. Kitab ini memuat 32 bab, 150 pasal, serta 4.000 hadis yang berkualitas baik.
Alhamdulillah, sekian dulu pemaparan materi dari Ustazah. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat dipahami dengan mudah. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.